Halo, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngebahas custom ROM yang sebenarnya sudah lama banget aku download ini dari awal dia rilis, tapi baru sempet sekarang aku tes ya. Ini adalah Droid X UI Line 3 Redmi Note 5 Pro India Wired. Maintainer Arijit. Nanti link downloadnya aku taruh di deskripsi seperti biasa. The Next Era. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk bloatware bawaannya kemarin sudah sempet aku screenshot ya, dan ini dia. Ada BCR ya, aplikasi BCR. Aplikasi BCR itu aplikasi buat ngerekam panggilan. Jadi ntar kalau ada panggilan keluar atau masuk itu kita bisa ngerekam ya, kita bisa atur-atur aja mana yang mau direkam, kita bisa atur. Soalnya di sini di bagian menu panggilan ini waktu kita pakai buat nelpon nggak ada nggak ada fitur buat ngerekam obrolannya guys. Jadi ya mungkin dikasih BCR itu tadi. Terus untuk Magisnya di sini ya, dengan terpaksa Magisnya harus aku harus aku update ke versi yang terbaru ya, karena ini kan Android berapa ya, 13 kayaknya ini, agak lupa sih. Karena memang kemarin kebetulan habis install salah satu custom ROM yang ternyata waktu awal-awal booting kesan pertama udah nggak enak, udah langsung nemu bug, jadi langsung aku ganti pakai custom ROM ini aja. Jadi nggak custom ROM yang nggak enak itu nggak jadi tak review, nggak jadi tak upload gitu guys. Oke, ini dia Android 13 ya. Terus dia kernelnya pakai Droid X, Linuxnya Enforcing, kurang lebih kayak gitu doang. Kalau untuk di Play Store-nya aku agak lupa kemarin sertifikasinya bener apa enggak ya. Device is not certified ya, harus pakai modul safety net berarti ini ya. Oke, untuk bloatware-nya kayak tadi, jadi nggak terlalu banyak ya. Kita langsung aja masuk ke menu dalamnya. Apapun sudah, sekarang ke customizer. Bagian customizer ini fitur-fiturnya sebenarnya simple ya. Ya apa yang kita butuhkan itu sudah mencukupi lah sebenarnya. Jadi nggak terlalu aneh-aneh fiturnya. Yang jelas ya kayak gini, baterainya bisa kita bikin text only seperti biasa. Terus untuk tombol ya cuman ada gini doang. Lock screen menunya ya cuma ini doang. Kemudian ada miscellaneous ya, menunya cuma ini doang. Kemudian ada notifikasi ya, simple-simple ya. Yang jelas ini cukup ada gitu doang guys. Ini menu powernya. Terus ada quick setting, di bagian quick setting ya cuma ini doang ya. Jadi emang bener-bener simple, mungkin biar stabil aja dan biar enteng dipakai. Untuk status bar di sini ada double tapnya. Untuk double tap aman ya, nggak ada masalah. Terus ada traffic indicator. Kemudian untuk menu sistem font, pilihan fontnya lumayan guys, lumayan. Kalau untuk pilihan fontnya ya ada gitu aja. Terus untuk icon packnya cuma satu doang, jadi ada menunya tapi dalamnya cuma satu defaultnya. Icon shape-nya ini baru ada beberapa pilihan. Next kita ke bawahnya. Untuk network dan internetnya, hotspot dan tethering ini belum support tethering VPN ternyata ya. Nah terus di menu network dan internet ini tadi menunya jadi satu sama internetnya. Nah ini kalau misalkan kalian pakai data, di bagian data internet Telkomsel, terus di bawah sini ada VoLTE, private network tipe, sudah pasti banyak pilihan. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada Force LTE CA. Aku nggak tahu ini buat apa fungsinya ya. Yang defaultnya ini disable ya. Nggak tahu kalau ini di enable jadi gimana, nggak ngerti. Kemudian di bawahnya ada menu display. Untuk menu display ya aku rasa ini nggak ada yang aneh ya, masih sama-sama aja. Ada menu colornya. Untuk color ya cuma color gini doang, dan harusnya di bawahnya ada pilihan atau menu lagi ya, tapi ini nggak ada ini. Terus ada tap to wake, ambient displaynya aku matiin ya. Untuk menunya seperti ini. Kemudian di bawahnya ada sound dan vibration. Paling bawah nggak ada direct sound atau Mi Sound Enhancer-nya, karena untuk menunya itu ada di masuk di menu sistem sini guys. Kalian bisa ke sistem, paling bawah ada device setting, ada Mi Sound Enhancer. Kemudian presetnya ini lengkap, ada bass booster, balance, live, dan seterusnya. Terus di bawahnya ada ambient display color kalibrasi yang modelnya seperti ini ya. Bisa kita pilih langsung atau kita bisa atur secara manualnya di sini. Terus balik ke atas lagi di menu baterai, ada penggunaan baterainya. Penggunaan baterainya seperti ini. Menurutku untuk penggunaan baterainya ini biasa aja ya. Biasa aja, aku nggak ngerasa boros atau hemat. Terus ada baterai manager seperti ini. Kemudian ada notifikasi, menunya seperti ini. Yang ini di Android 13 kayaknya sih sama semua kayaknya ini. Terus ada security. Untuk security-nya ada pin, fingerprint, app locker. Terus di more security ini ada smart lock. Untuk face unlock-nya nggak ada ternyata di sini guys. Terus untuk berikutnya storage.
di storage ini sistem kebaca 1,1. Kok bisa ya? Ya nggak tahu. Terus kemudian menu sistem lagi, ngelanjutin yang tadi. Untuk bahasanya di sini sudah ada bahasa Indonesia. Kemudian untuk menu gestur kalian bisa atur di sini ya. Di sini ada, oh enggak, untuk swipe tombolnya aku belum nemu. Untuk swipe nuker posisi tombol back sama recent aplikasi nggak tahu ada di mana ya, aku masih belum nemu guys soalnya. Terus kemudian ada mana ya, oh munculin apa namanya tuh, developer option belum ya, aku munculin dulu. Kita tap terus, oke kita back, kemudian balik lagi ke sistem. Nah ini dia developer option, memorinya 2,3 GB, total 4, free nya 1,6, kemudian running services ke sisa 1,7. Jadi ini masih terbilang lega guys ya, masih lega ini. Padahal aku di sini sambil download, kemudian lagi ngerekam layar sekarang. Terus kemudian di sini yang aneh itu di bagian ini ya, dark mode sama light modenya. Ini kan sekarang aku lagi pakai light mode ya, light mode. Tapi untuk quick settingnya ini gelap. Kalau misalkan ini kita ubah ke dark time, dark time-nya sudah aktif ya, ini masih tetap gelap. Dan ini sudah berubah jadi gelap kayak gini. Jadi dark time-nya itu nggak ngaruh di quick setting ini ya, ini harusnya terang juga kalau misalkan kita pakai light mode. Terus kemudian kalau kita buka-buka aplikasi, sebagian besar harus ngaktifin perizinannya secara manual guys. Tapi rata-rata Android 13 emang gitu sih. Jadi misalkan kita mau buka aplikasi yang mengharuskan akses ke storage atau penyimpanan kayak galeri, foto, video dan sebagainya, kita harus manual. Caranya ya tinggal diklik tahan, misalkan CapCut ya, kita klik tahan ke app info, kemudian kita ke permisi, kemudian kita enablekan foto dan videonya kayak gitu. Terus kemudian aku tunjukin juga home screen. Di bagian home settingnya itu kayak gini. Di bagian ini kemarin aku kayaknya ngeliat sesuatu yang beda ya, kayaknya seingatku aku ngeliat sesuatu yang beda. Sugesti, ntar aku cari dulu guys. Di sini di bagian recent aplikasi ya, masih tetap di menu home screen tadi, ada memory info. Biasanya nggak ada ya, coba kita cek di recent aplikasinya. Oh ya bener, di bagian bawah itu ada memory infonya dan ada tombol clear all sama screenshot. Jadi nggak perlu geser-geser ke ujung dulu kayak gini kalau mau clear all. Kemudian background opacity ya, menunya kayak gini ya, ini menunya agak beda sih, app drawernya seperti ini. Kemudian home screen, nah ini dia ya, untuk home screennya ada allow short parallax dan aku nggak ngerti ini kayaknya sih buat nampilin wallpaper secara full ya, kemungkinan tapi oh yang ini deng, wallpaper zooming yang penting. Pokoknya buat kalian yang tahu bahasa Inggrisnya ya, ada menunya kayak gini lah yang penting. Nah ini ada status bar, bawahnya ada Google search bar, music search, remote icon, wah dan sebagainya. Terus untuk menu icon seperti ini menunya. Terus kemudian soal quick setting, untuk quick settingnya menunya ada screen recorder yang sekarang lagi aku pakai. Terus ada juga apalagi nih, refresh rate-nya. Cuma untuk refresh rate ini 60 fps ya, tapi masih tetap nyala terus ini. Nggak tahu ini real apa enggak. Tapi waktu aku pakai buat main game, kalau kalian lihat di bagian pojok kiri atas itu kan sudah aku tunjukin fps infonya ya. Kalau kita slide seperti ini, itu harusnya dia naik ya, fps-nya naik. Berarti ini real guys ya. Ini naik. Kalau kita diam ya dia otomatis langsung berkurang. Terus ada fps info ini tadi. Terus untuk menu-menu yang lain ada di bagian bawah sini. Jadi untuk menunya ini lumayan lengkap ya, ada call recorder yang BCR tadi, kalian bisa tampilin juga ntar. Kemudian untuk kameranya dia pakai kamera aperture ya, kayak gini. Untuk menunya kalian bisa pilih di sini ya, tinggal diklik aja kotaknya itu. Kemudian ke menu setting ya, menunya sederhana ya kayak aperture pada umumnya ya, ada level dan sebagainya, ada ZSL dan aku nggak tahu itu fungsinya gimana karena aku sendiri untuk masalah cepet-cepet kurang mendalami guys ya. Yang jelas ada image video stabilizer dan ini berfungsi guys ya, aku sudah tes. Untuk kameranya sih nggak ada masalah walaupun hasilnya biasa-biasa aja. Oke kayak gitu ya untuk custom ROM ini. Kalau untuk dipakai buat main game ini masih oke sih guys, jadi nggak ada masalah, masih stabil-stabil aja, cukup nyaman. Itu aja dulu video kali ini, see you, bye bye.